Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal sopir sebuah truk molem batubara dicuri orang yang mengalami gangguan jiwa di Kabupaten Sukabumi. Terjerat utang pinjaman online, seorang kepala cabang jasa keuangan di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi. Sebuah rumah makan Padang di Kabupaten Cirebon dirazia warga karena dianggap menjual masakan Padang terlalu murah dan mengancam rumah makan lainnya. Terjerat utang pinjaman online, seorang kepala cabang jasa keuangan di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi. Ia diduga melakukan modus transaksi fiktif sehingga merugikan keuangan negara hingga setengah miliar rupiah. Karena tidak kuat membayar utang pinjaman online, Ratih Anissa Sabarani nekat melakukan transaksi fiktif sehingga merugikan keuangan negara hingga 500 juta rupiah. Ratih merupakan kepala cabang jasa keuangan di Kabupaten Bandung Barat selama 8 tahun. Jabatan itu memudahkan Ratih untuk bertransaksi. Bahkan sedemikian rapihnya, transaksi fiktif dengan jaminan palsu itu dilakukan Ratih selama setahun lebih terakhir. Namun sepak terjang Ratih akhirnya terendus sehingga ia akhirnya dipecat dan dibawa ke jeruji penjara. Polisi menyita uang tunai 300 juta rupiah, belasan perhiasan transaksi gadai, dan perhiasan emas serta bukti transaksi fiktif. Kemudian modusnya adalah memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh tersangka. Ya. Selain berdalih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ratih juga mengaku terjerat pinjaman online jutaan rupiah. Katanya ibu juga ini ya, menggunakan pinjol juga. Pinjol paling banyak berapa pinjolnya? Ada yang 10 juta, jadi terus tutup-tutup itu. Pinjolnya 10 juta, kerugiannya 500 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 20 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang disc joki yang juga selebgram di Kota Bogor diringkus polisi. Musababnya mempromosikan 2 situs judi online di media sosialnya. Selebgram Angelina Jayaputra ini ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor Kota Rabu lalu. Gadis yang berprofesi sebagai disc joki di sebuah klub malam ini diciduk setelah kedapatan mempromosikan 2 situs judi online di media sosial pribadinya. Tersangka yang berusia 25 tahun ini telah mempromosikan judi online sejak bulan Mei lalu. Ia pun mendapatkan bayaran sekitar 2-3 juta rupiah per bulannya yang digunakan untuk kebutuhan gaya hidup. Ini kita menangkap selebgram, seorang DJ di salah satu wilayah Kota Bogor, ya dari Mei, Juni, kemudian Oktober, yang bersangkutan pelaku ini ditelepon oleh salah satu seorang menawarkan untuk mengendorse judi online dan disetujui oleh si pelaku dengan tarif Rp3.650.000 dalam 1 bulan dengan 2 kali tayang dalam sehari. Polisi menyita berbagai barang bukti seperti tangkapan layar iklan situs judi online, isi percakapan dan bukti transfer uang. Ini jadi pengingat bagi siapapun mempromosikan judi online. Pelakunya bisa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pengepul judi online diringkus jajaran Polres Tasikmalaya Kota dengan barang bukti uang tunai dan catatan nomor togel dari pelanggan yang akan dipasang.
Meski kerap berpindah-pindah, pengepul judi online bernama Hamin alias Ujang asal Tasikmalaya akhirnya dibekuk. Hamin dikenal licin karena berpindah-pindah saat menjaring pelanggan yang memasang taruhan judi online. Dengan jaringan lainnya. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan waktu untuk keterlibatan, karena pelaku ini selalu berpindah-pindah untuk melakukan kegiatan tersebut karena menggunakan sarana elektronik, jadi kita masih pengembangan. Bisa disebut pengepul kali ini pelaku? Kalau yang pemasang lagi? Bisa juga dibilang pengepul, tapi yang jelas yang bersangkutan melakukan perjudian secara online. Mungkin sistemnya dengan cara apa? Mengepul supaya dipasangkan dengan ke situs yang ada di HP tersebut, yaitu dengan situs Oki Toto. Udah berapa lama? 3 tahun. Pelaku sudah 3 tahun melaksanakan kegiatan. Beroperasinya di mana aja nih, Pak? Jadi modusnya ini dia berputar. Berputar mencari sasaran, tentunya akan kami. Debat perdana calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya diikuti 3 pasangan calon. Para calon menjanjikan akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemekaran wilayah Tasikmalaya Selatan dan Utara. Debat perdana calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dimeriahkan kehadiran para pendukung di sebuah hotel di kawasan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu malam. 3 pasangan calon kompak mengenakan baju putih. Pada debat, ketiga pasangan memberikan janji-janji manis jika terpilih. Pasangan nomor 1 Iwan dan Dede menjanjikan peningkatan pelayanan kesehatan dengan membangun rumah sakit di Tasikmalaya Selatan dan Utara. Selain itu, pasangan ini juga mendukung pemekaran wilayah Tasikmalaya Utara dan Selatan. Sejalan dengan janji paslon nomor 1, pasangan nomor 2 Cecep dan Asep menjanjikan pemerataan pembangunan. Sedangkan pasangan nomor 3 yang merupakan pertahanan berjanji melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan selama 5 tahun terakhir. Acara Jalan Santai yang diselenggarakan dalam rangka kampanye salah satu peserta pilkada di Kabupaten Sukabumi berakhir ricuh. Seorang pria mengamuk diduga karena ada hadiah yang belum dibagikan. Seorang pria mengamuk saat acara jalan santai yang diselenggarakan untuk mendukung salah satu kontestan calon kepala daerah di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Ia berteriak hingga ditahan panitia. Pria tersebut mengamuk karena masih ada beberapa hadiah yang belum dibagikan. Sementara waktu yang diberikan kepolisian dan jasa sewa tata suara telah habis. Panitia melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena dianggap telah mengganggu jalannya kampanye. Setelah ada beberapa menit lalu di sekitar jarak depan panggung itu ya 200 meter, awalnya tidak kedengaran tapi kelihatan kita terus di depan ya, di depan panggung dia teriak-teriak ini itu, lalu buka baju ya ditahan juga sama panitia lah. Sementara itu, pria yang diduga berbuat onar, Asep Mustafa, telah meminta maaf terkait perilakunya melalui media sosial. Alamat Kampung Badak Putih. Namun panitia telah terlanjur membuat laporan dan menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada kepolisian. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Itu terjadi secara spontan. Untuk melengkapi sarana penyelenggaraan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor menerima ratusan ribu surat suara Pilwalkot Kota Bogor dan Pilkup Jawa Barat. Disaksikan aparat TNI Polri dan Bawaslu, Komisioner KPU Kota Bogor membuka segel truk yang membawa surat suara untuk Pilkada serentak di gedung logistik KPU pada Rabu lalu. Surat suara yang diterima KPU ini telah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap DPT Kota Bogor dikali 2%, yakni 836.324 lembar.
Selain itu, KPU juga menerima persediaan surat suara bagi pemilihan suara ulang PSU untuk wali kota sebanyak 336 dus. Sedangkan untuk gubernur ada sebanyak 279 dus. Selanjutnya, KPU akan melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara hingga proses pendistribusian ke masing-masing kecamatan pada 1 pekan jelang pilkada.